Teman-teman, salam. Ini lagi nyantai, nikmati apa ya? Combro, aduh enak banget. Ya, hengkong. Makan dicocol di sini. Nah, bicara cocol mencocol, wadahnya dong nih. Aduh, keren banget ini. Baik, kita harus telusuri ini. Saya bersama Mbak Wenda, juga bersama, aduh sampai keselak, Mas Dede. Enak sekali ini bener, menunya. Makasih. Kayak bukan di Tangerang ya Om, suara jangkrik. Bener. Terus semi open air, makanannya gorengan singkong, combro gitu. Pisang goreng. Suasana jelas nih udah nggak kayak di Tangerang atau di Jakarta, udah kayak di suatu tempat deh ini, kayak mungkin kayak kelasnya di Bali, gitu ya. Tapi satu hal pertama kali saya kesini itu yang saya suka apa Om, suara jangkrik. Dan masih ada sampai sekarang. Iya, masih ada jangkrik kumbang sih itu, yang nging gitu. Nah itu. Dan kadang kalau kayak musim hujan gini, suara kodok yang belum, yang dulu saya nggak pernah dengar gitu loh. Karena saking berisiknya sampai saya nanya karyawan saya, suara apaan sih itu kok kayak wok gitu. Iya. Itu kodok yang gede gitu kata mereka gitu kan. Terus? Oh alah sampai sebising itu. Tapi saya suka walaupun daripada bising mobil gitu ya. Lebih suka yang kayak natural kayak gitu. Dan itu honestly saya baru dengar sekarang karena saking banyaknya, karena biasanya suara kodok paling 1, 2 gitu kan. Ini kata mereka bisa ratusan ini kodoknya kalau suaranya kegede gini. Ekstrim dong. Iya, saking malam iya. Karena saya sampai malam kan di sini. Saut-sautan gitu. Saut-sautan mereka. Karena memang di belakang sini sama sebelah sana itu masih kayak natural, apa sih dia kayak bukan ini ya, tidak terurus lah, apa sih kayak lahan bebas kayak gitu masih. Masih lahan bebas. Iya. Dan itu jarang kan, saya nggak temuin itu di daerah rumah saya di Jakarta. Loh, Mbak Wenda berarti asalnya dari mana? Asal saya Palembang Om. Lu Wong Kito Galo dong, bener berarti saya ngomong ini ya. Sama, beda. Cak Ionian kau nih. Aku dulu di Linggau. Cak Io, alah, ya deket lah sebelahan ya. Asal jangan Cak Macak be ya Om. Kena belaga nih kan kau nih katanya. Wong Kito Galo teman-teman. Iya. Sayangnya nggak ada pempek hari ini Om, kurang komplit. Nah saya satu pertanyaan waktu saya tinggal di Sumatera dulu, masih masa kecil sih. Saya itu benar-benar heran sampai sekarang pun masih heran. Itu apa? Orang makan pempek pagi, siang, sore malam. Benar. Bener ya? Benar. Tapi kalau orang Jakarta makan pagi itu kayaknya langsung sakit perut. Benar. Semua itu kehidupan itu adalah habit, kebiasaan sih. Kalau pola pikir dan kebiasaan. Jadi mau kita mau makan asam, pedes, kalau memang udah habitnya biasa kayak gitu, normal aja gitu. Bener kan ya, pagi juga makan sarapan. Kalau lebaran uniknya rumah udah ada pempek. Terus ke rumah saudara pempek, tetangga pempek. Tapi kayak masih penasaran, tetep pengennya dimakan pempek. Padahal ada yang lain-lain loh. Yang pertama asam pempek. Dan gurih itu nggak bisa bosan. Bener. Perpaduan yang unik lah. Mas Dede asli mana? Padang. Oh, di Tamboci ya katanya. Iya, Tamboci. Tapi lahir di Tanjung Priok di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ibu bapak Padang. Nah, ketemunya di mana sih? Ketemu pertama kali di mana tuh? Pada saat kita kerja di kapal pesiar ya, di Meksiko. Biasa ketemu bukan satu kampus sih. Jadi saya yang swasta, dia yang negeri. Gitu. Mungkin kayaknya udah pernah ngeliat gitu, cuma nggak kenal kayak gitu kenal. Kan. Terus. Cuma tahu-tahu aja. Terus emang pas deketnya pas kita lagi kerja di kapal pesiar waktu itu. Karena basically saya juga orang dapur, dia juga orang dapur. Tapi nggak satu sekolahan kan? Satu universitas, tapi bedanya saya yang malam, dia yang pagi. Oh. Dia yang negeri, saya yang swasta gitu. Jadi kok bisa gitu ya? Di NHI seperti itu? Ada ya. Kalau dulu masih satu kampus Om. Saat udah 2000 berapa gitu, 10-an. Itu baru berpisah mereka. Maksudnya udah nggak satu kampus, tapi dosennya masih yang sama. Gitu. Jadi kenalnya di kapal justru kenal deketnya pas kita di kapal. Satu perusahaan tapi beda kapal juga. Satu perusahaan beda kapal. Jadi beda kapal tapi kita ada suka visit ketemu ke docking di Meksiko, di Cozumel, Meksiko. Terus
Nah kita suka ketemuan di situ. Ketemu di restoran apa ya, Chinese food gitu ya kita. Chinese di Starbucks. Nah udah kita sharing-sharing cerita-cerita. Dan excited karena sesama ya, anggap aja kayak satu kampus ya Satu Om ya kampus. kan gitu. Pas ketemu orang dapur juga, ya udah gitu. Dan nggak nyangka satu kampus, satu jurusan, cuman beda siang dan malam. Beda siang dan Cuma malam. 4 bulan pendekatan. Hampir 6 bulan sih. Hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan nikah. Langsung nggak pakai babi ibu lagi. Saya pulang ke Indonesia dulu. Terus? Udah gitu dia kayak yang stres. Oh, bahaya. Akhirnya emergency pulang Om. Oke. Bukan belum waktunya pulang, dia pulang. Saya pulang. Jadi kan ya pas dia bilang buat nikah, ya udah saya pulang. Jadi saya emergency ini apa namanya, ngambil, bukan emergency sih, jadi Emergency kayak early vacation kayak gitu Iya, loh. ada yang, ya? Di ada. Nepal. Cuma harus alasannya harus pas kayak gitu loh, untuk mau nikah atau ada duka kayak gitu. Itu baru boleh di approve gitu. Terus setelah menikah sama-sama masih chef juga dua-duanya? Masih. Di satu tempat juga atau memang langsung? Enggak, beda. Beda. Iya. Belum mendirikan kafe waktu itu ya? Belum. Belum. Kita habis nikah tuh langsung berangkat lagi, baru satu kapal boleh request. Kita berangkat ke New York ya. New York. Home base-nya Iya. LA. Udah gitu home base-nya LA. Iya. Dan kita sign in tuh. Kerja 3 bulan, 4 bulan ternyata kita dikasih rezeki sama yang di atas. Ya. Hamil, kita pulang berdua. Udah. Resign habis itu. Resign. Iya, resign. Saya udah bilang kamu stay aja deh nyari duit, saya pulang, nggak mau dianya. Resign aja. Kita pindah ke Bali. Di Bali 1,5 tahun. Oh. Mulai dari titik nol lagi tuh kita di Dari Bali. nol lagi. Dari saya yang hamil muda, terus Iya. dia nyari kerjaan yang baru Iya. gitu. Itu benar-benar kita nggak punya apa-apa ya, karena Nggak punya, numpang lagi. Iya, numpang rumah kakak saya waktu itu. Terus kayak nyari kerjaan, ibu hamil siapa sih yang mau nerima ya kan? Saya udah mulai bosen. Untungnya ada temen dia yang buka satu Cake shop. Iya. Akhirnya ya udah saya masuk dengan karena rekomendasinya dia gitu. Oke. Kalau enggak mah nggak akan ada yang mau Sampai nerima. umur 9 bulan kandungan dia masih jadi kasir. Masih. Wih, semangat benar. Saya Semangat. kerja di Seminyak, dia Denpasar. Saya nganterin dia dulu, baru saya ke tempat kerja. Untung sebenarnya baik. Naik motor Mio-nya Iya. itu saya beli, ingat saya Edan. minjem uang kakak saya 5 juta buat beli motor Mio itu dulu. Ini nostalgia bener ini ya. Itu hidup, tapi dengan itu Om, Iya. kita jadi lebih kuat sekarang saat Iya, ini. betul. Apalagi pandemi kemarin menampar kita banget. Iya. Cuma karena kita pernah di titik terendah, Ya. kita harus balik lagi. Sampai saya bilang saya rela kehilangan semuanya karena apa? Saya sudah pernah ngalamin. Saya bilang, kamu yakin kamu ikhlas kehilangan rumah, kehilangan mobil? Iya. Saya lebih baik ikhlas daripada saya setiap bangun tidur berpikir saya harus bayar cicilannya kayak apa ya nanti untuk the next month-nya kayak gitu. Makan kita bisa makan apa aja gitu. Yang penting anak selalu saya nomor 1. Anak yang terbaik saya kasih buat dia apa. Memangnya yang terbaik buat dia ya, bukan kemauannya dia, tapi yang terbaik buat dia gitu. Itu sih, cuma dari situ di situ jadi kayak itu mungkin ujian buat saya sama dia. Iya. Kalau mungkin saya sebagai istri tidak bisa menyeimbangi, siapa sih yang mau nerima suami tanpa penghasilan saat itu, saat dia dirumahkan? Iya. Tapi saya berpikir rumah tangga tuh nggak hanya masalah duit, ya kan? Tapi yang paling penting kepercayaan dan bagaimana kamu mengimbangi semuanya. Saya hanya berpikir saya boleh kerja loh sama dia. Saya ini kerja saat itu di salah satu perusahaan BUMN. Jadi tukang masak juga. Tapi kalau dia nggak ngizinin saya kerja kan sama aja sebenarnya saya bukan siapa-siapa juga saat itu ya kan, hanya ibu rumah tangga. Ya itu berarti tujuan saya kerja yang maksudnya adalah sebagai assist dia lah ibarat kata ya kan kayak gitu. Di situ saya jadi kayak belajar rumah tangga tuh seperti ini ya. Maksudnya mungkin awal pernikahan saya pelajaran yang saya ambil itu tidak terlalu banyak, tapi pada saat pandemik bagaimana kita menerima dan kelebihan dia sebagai pasangan kita gitu. Luar biasa. Itu sih yang saya ambil. Kita lagi-lagi di perusahaan BUMN itu sama-sama satu profesi. Satu profesi. Tapi saya juga. keluar duluan. Iya. Karena dia belum pegawai saat itu. Pegawai tetap. Iya belum pegawai tetap. Dan akhirnya dia kena salah satu yaitu pengurangan pegawai gitu. Tapi ya dari situ malah jadi Nah iya, dari model itu pesangon baru deh
nekatin cicilan masih selon aja. Cicilan Iya. masih 10 tahun. 10 Masih ada tahun dan utang. 8 tahun. Dan 8 tahun ada 2 cicilan. Ya. Fokus aja udah. Udah, kita udah pernah susah, lemparin aja udah pesangonnya Iya. buat modal dar. Saya bilang kamu mau Setuju. mendapatkan hasil yang besar, Iya. kamu harus mengeluarkan yang besar juga. Iya. Tapi Itu kalau ya. kamu mengeluarkan yang kecil, Tapi kecil. hasilnya juga kecil. Itu maksudnya ya. Sama pengorbanan waktu, tenaga, jiwa Betul. yang kecil buat sesuatu, Kalau Lu nggak ada keluarin. effort, ya udah. bakal lu dapetnya kecil juga. Tapi kalau udah berhubungan dengan jiwa, hati, kecintaan Totalitas. terhadap totalitas diri kita ke sesuatu, ke pekerjaan, itu bakal dilempar sama semesta tuh gede, lebih gede berkali-kali lipat. Luar biasa. Saya merinding dengar ini. Ya, dari perjuangan, artinya pengalaman, bahkan boleh bilang di sini Mas Dede memang pasti dari Mbak Menda juga tahu bahwa ini sangat unik. Tapi ada yang lebih membuat saya lebih bisa lagi, yaitu kepercayaan Mbak Menda berikan pada Mas Dede. Yakin bahkan mensupport itu luar biasa sekali biasanya. Ya, Karena itu yang susah dalam hidup ini. Benar. Yakin dan mensupport itu tuh Itu. hal yang berat dalam Sangat hidup berat. menurut saya ya Om ya. benar ya Mbak ya? Kalau menurut saya betul. Yakin dan mensupport karena tidak semua orang Iya. boleh ini kejadian saya sendiri. Iya. Pada saat pandemik itu saya lagi in flight, ada salah satu rekan saya bilang saya mau cerai Kak. Kenapa saya bilang gitu kan? Karena suami saya cuma gajinya 1 juta. Waktu itu suaminya pilot satu penerbangan swasta saat itu kan. Saya mau cerita pengalaman saya pada saat ini, kita sama loh sebenarnya, tapi menurut saya belum bisa memberikan saran kepada dia karena saya masih di masa transisi itu. Iya. Takutnya saya kasih saran ternyata saya sama hal dengan apa yang dia ucapkan gitu Iya. kan. Cuma dari dia pada saat itu bilang seperti itu, saya hanya satu pikir, terus gunanya kamu kerja barengan kayak saya saat ini apa? Maksudnya kamu bisa support suami kamu loh saat itu gitu Iya. kan. Coba kalau kamu disuruh diam di rumah, kamu nggak menghasilkan apapun, ya nggak Iya. sih? Nah itu satu pelajaran di mana kejadian sama saya sendiri, cerita itu yang membuat saya menjadi lebih kuat. Saya berterima kasih banget sama semesta, sama Allah. Saya bilang terima kasih saya masih dibolehkan untuk bekerja dan mensupport keluarga saya gitu loh. Itu sih, itu yang maksudnya jadi tamparan buat saya banget. Saya hanya berpikir dengan semudahnya itukah, maksudnya dia hanya karena uang dia mau berpisah gitu loh. Iya. Itu kalau saya sih nggak uang buat saya bukan jadi masalah untuk suatu pernikahan. Itu nonsens banget ya menurut saya. Jadi menurut kita tuh kayak sama semesta disuruh saat saya ke Jerman, dia di rumah, saya Ya. kerja. Saya balik ke Indonesia, saya buka usaha karena pengen sama-sama, restorannya kecil. Terus Saya tes bareng-bareng ke BUMN, dia yang keterima, saya nggak diketerima. Oke. Ternyata saya disuruh ngurusin anak, dia kerja, saya sambil buka usaha. Habis itu saat saya dapat sama-sama di BUMN, ya. waktunya udah gitu saya disuruh kembali lagi ke rumah, tapi dikasih tantangan baru itu, pesangon itu, lo mau apain lo nih, gitu loh. Tantangan Kayak baru dibisikin. dan challenge baru juga. Ya. Tantangan challenge sama ya, ya itu yang baru. Udah gitu dengan ada di belakangnya itu utang piutang kan. Yoi. KPR iya gak? Harus lebih gitu, lebih hidup. Gila gitu. ini gue disuruh muter otak gue udah kayak terombang ambing. Tiap hari tidur jam 3 di kamar mandi sampai pagi. Saya tuh nyari apa ya? Nyari Inspirasi. tuh di kamar mandi, Om. Lama banget bawa kopi sama rokok 2 bungkus di kamar mandi. Duduk aja. Duduk dapat. Oh ya dah, oke, Wen, besok gini yuk. Keren Oke, ya. gitu. Keren. Terus Iya. Ah, gila serius ya udah. Ayo nekat. Ya udah yuk. sepakat tuh jadi. Sepakat. Sepakat. Tapi pada saat itu yang belum sepakat itu kita menentukan tema apa yang mau kita jual ya nggak sih? Iya. Maksudnya kayak Oh. varigata itu atau Oke. ini. Setelah pada waktu masih di chef itu, di mana Mas Dede ini dalam posisi sudah mau salon nih ceritanya, mau sepakat nih akhirnya. Nah kesepakatannya itu gimana? Apa langsung ya kita main tanaman aja gitu? Iya, langsung. Langsung. Dimulai dengan aroid atau enggak? Aroid. Tapi hijau-hijauan, aroid yang hijau ya. Apa dia. itu hijau-hijauan? Yang bukan varigata.
Oke. yang nggak ada warna kuning, Yang masih nggak ada murah-murah. warna putih. Oh, basic dasar itu dulu. Basic dasarnya. Yang masih 100 ribuan 100 sampai ribuan. paling mahal 1 jutaan lah. Iya kurang lebih waktu itu yang saat itu Monstera yang warna hijau tuh bisa jutaan ya deh ya. Hijau itu yang gede 1 juta. Yang gede, Juta. iya 1 juta, 2 juta, 3 juta juga ada asal gede. Cuma gede. yang mempengaruhi itu yang gedenya itu. Berarti setelah berjalan kemudian memang benar-benar sudah ada kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, ini yang saya penasaran. Sekarang ini kok ini kembali ke sini tadi ya. Apa ini kisahnya ini Mbak Dede? Kisah tanah liat gitu ya. Iya, kisah tanah liat. Gimana ceritanya nih? Kisah tanah liat itu sebenarnya terjadinya itu baru setahun belakangan ini. Baru setahun? Baru setahun. Cuma usahanya baru 6 bulan, per 6 4 bulan bulan. ini. Oh, baru tuh nih. Baru. Cuma saya belajarnya tahun lalu. Udah Oke. hampir setahun. Aha. Terus kebetulan memang pada pekerjaan tetap saya yang saat itu masih mengharuskan saya dari rumah, banyak kerja di rumah. Jadi saya ya udah ngapain ya, mainlah tanah liat itu, ulik-ulik kayak gitu. Terus akhirnya saya juga ngambil kursus, tapi saya lebih suka di Bali kalau kursus. Di Bali. Di Bali kenapa? Pertama suasana, Oke. nggak kayak di akuarium dalam Oke. ruangan. Ya. Yang kedua, mereka nggak pelit ilmu. Oh, gitu. Yang ketiga, saya belajar itu tanpa dibatas waktu. Jadi ya saya mau dia bilangnya harga sekian 3 jam misalnya. Iya. Tapi saya di sana bisa 4 jam, saya bisa 5 jam. Dan anehnya saya bisa berjam sampai 10 jam pun pernah hari itu. Pernah 10 10 jam jam. karena saya menyukainya, sangat menyukai itu gitu. Sangat suka gitu. Jadi kayak menurut saya kalau lu kerja apa yang lu suka, waktu itu nggak akan terasa buat kamu gitu Betul. ya, nggak akan berat, nggak akan pernah berat, malah kurang terus kok hari ini udah cepet berlalu kayak gitu kan. Itu sih makanya terjadilah kenapa akhirnya pas pulang ke Jakarta, sebelum ke Jakarta dulu nih, sebelum ke Bali 6 bulan yang lalu tuh, Iya. dia bilang sama saya, kamu mau nggak buka tanah liat? Oke. Waduh, gue bilang, mau buka usaha tanah liat nggak? Aha. Saya masih kerja tuh saat itu ya kan, dan udah mulai full time, hampir Oke. full time. Saya berpikir gimana caranya kok bisa saya buka tanah liat tapi sambil kerja juga, nggak mungkin itu kan. Satu Iya. hal yang ya orang Melayu bilang maruk, nggak Oh, iya. boleh, nggak Iya. boleh tuh gitu kan, harus fokus sama satu. Iya. Nah akhirnya saya ada temennya dia, teman dekatnya si Dede. Iya. Dede, gue lagi ada tempat yang mau dijual nih gitu kan, mau Terus? beli nggak? Larilah hari ini juga saya ke sini. Terus saya bilang, terus dengar suara jangkrik, oke, saya mau dimodalin Panggilan. tuh sama dia. Hari itu Panggilan. langsung DP, saat itu langsung DP, Terus? jadi ya DP dulu waktu itu kan. Aha. Seminggu kemudian baru dilunasin. Terus DP, saya besoknya, ayo antar saya besok ke kantor. Terus. Ke kantor, kenapa? Saya mau ngambil Cuti. unpaid leave, cuti panjang. Oke. Tahu. Kebetulan perusahaan saya lagi menawarkan unpaid leave saat itu, Iya. boleh dari jangka 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, Iya. dan saya pilih yang 2 tahun. Oke. Atau mau pensiun dini juga boleh kayak gitu saat Iya. itu gitu kan. Cuma saya masih cinta pekerjaan saya yang saat ini, jadi saya pikir saya nggak bisa langsung kayak beralih kayak dia, Iya. langsung balik tangan, pindah ke satu tempat. Jadi kayak ini transisi saya, ini adalah Iya. suatu transisi buat saya, buat 2 tahun ke depan nanti gitu. Makanya terjadilah ini. Jadi kayak yang bener-bener jalan, oke ada tempat, lokasi, DP, terus besoknya benar-benar langsung ke kantor, ambil cuti di approve, besoknya langsung ke Bali buat memperdalam lagi. Oke. Yang emang sebelumnya udah belajar, Iya. tapi ke Bali lagi memperdalam lagi kayak gitu. Berapa lama? Waktu itu untuk yang terakhir kalinya Iya. itu hanya 4 hari. 4 hari. Untuk yang terakhir kali sebelum saya benar-benar Advance nih, jadi advance gitu. gitu. Terus? Advance juga masih belajar sih, Om. Oke. Masih belajar, masih banyak kesalahan-kesalahan. Cuma saya dengan kesalahan itu kan kita jadi lebih tahu, oh mana ya yang benar, mana yang bagus gitu, Iya. dan memberanikan diri pada saya sendiri buat buka kelas akhirnya gitu. Jadi teman-teman, jadi di sini di Tanah Liat. Iya. Tanah Liat. Namanya Pottery Tanah and- Liat. Tanah Liat Pottery and Keramik. Teman-teman kalau yang berminat nanti silahkan ya, nanti daftar, nanti kita ya, kasih nomor link-linknya juga ya, gitu. Untuk belajar bagaimana mengolah tanah liat menjadi sebuah keramik, Keramik. ya, baik sebagai fungsi maupun secara estetika.
luar biasa nih Mbak Wenda. Cerita sedikit dong, prosesnya tanah liat tuh diapain sih sebenarnya bisa jadi begini dasarnya? Ada beberapa basic. Ya. Jenis tanahnya pun juga ada beberapa macam. Misalnya kayak earthenware, stoneware, dan porcelain kayak gitu. Ulangi, Kalau Mbak, ini. earthenware, stoneware, dan porcelain. Oke. Yang kita pakai saat ini yang ada di sini, yang sini itu stoneware. Perbedaannya kenapa? Earthenware itu kayak yang gerabah, yang coklat-coklat dan terakota, dan itu hanya 1 kali pembakaran. Pembakarannya 1 kali dan 900 derajat Celcius. Oke. Kalau stoneware yang kita pakai itu ada mulai dari 2 kali pembakaran. Yang pertama 900, yang kedua untuk menjadi sebuah keramik itu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, kalau yang porselen itu seperti Chinaware yang kayak begini, ya yang kayak gini, atau ada juga yang warna putih-putih itu porselen itu. Dan untuk pembuatan keramiknya itu sendiri kita nggak bisa langsung asal bakar, makanya itu kita harus tahu jenis tanahnya apa dan jenis glazing yang kita pakai apa, karena glazing yang untuk jadi bikin mengkilat seperti ini tuh banyak macamnya juga. Ada yang floating, kalau floating itu mungkin ada contohnya sih, tapi ya jadi kayak dia misalnya kalau ini lurus aja nih, kalau floating itu dia bisa bergelombang-gelombang, bertekstur kayak gitu. Dan kita jangan sampai bawah nih ngeglazingnya, karena bisa meleleh sampai dasar ke plat, malah jadi rusak jadinya, lengket di platnya, nggak bisa kita pakai gitu. Baik, kita dari tanahnya dulu. Sebenarnya ada berapa macam tanah yang dipakai? Kalau berapa macam tanahnya yang saya pakai di sini hanya 2, earthenware dan stoneware. Saya nggak main porselen gitu. Kalau yang porselen itu lebih banyak ke Chinaware kayak gitu, yang produksi untuk yang dalam jangka banyak kayak gitu. Biasanya pabrik-pabrik biasa pakai porselen gitu. Artinya yang membedakan dari basic dasar, bahan dasarnya dulu, tanahnya. Iya, dari tanahnya dulu, dari tanah, jenis-jenis tanahnya itu tadi yang nama-nama tadi, dan dari daerah mana juga. Kita ambil dari lokal mungkin? Kalau saya lokal dari Sukabumi dan Kalimantan. Basicnya tanah liat kan? Basicnya tanah liat, ya. Basicnya tanah liat dan dicampur lagi kandungan-kandungan mineral lainnya. Jadi nggak pure tanah liat banget sih. Kalau yang pure tanah liat banget itu yang terakota itu tadi. Yang earthenware tadi, terakota itu pure. Tapi kalau yang stoneware dari warnanya aja dia udah beda. Boleh contoh Jo? Ayo kita contoh tanah liat yang kita punya. Sama badaknya coba lihat. Ini badak custom orang pesan. Iya. Di daerah Banten juga ada sih. Banten itu Iya. penghasil tanah liat juga gitu. Banten ada juga tanah liat. Banten ada. Kalimantan yang bagus ya. Kalimantan Sukabumi bagus. Kalau ini keren, cantik. Lucu banget ini badaknya. ini masih belum dibakar. Belum. Ini masih proses pengeringan, terus kayak masih kita Ini stoneware ya? Ini stoneware. Nah, siapa yang menentukan desain? Saya yang menentukan. Maksudnya untuk dia kasih gambar aja. Saya kasih gambaran, desain. Kadang kalau memang itu saya bikin sendiri juga kayak gitu. Kebetulan ini salah satu bukan hasil karya saya, tapi asisten saya. Saya mencoba men-challenge mereka supaya lebih produktif gitu kan. Maksudnya kita terus capek Om. Ya, sampai kapan? Usaha itu kan kita harus fleksibel, tidak bisa kita harus di satu stay terus di sini kayak gitu. Kalau kamu mau sukses itu salah satu kuncinya kalau menurut saya. Teman-teman, ingat ya, garis bawah itu. Garis bawahi, kalau kamu mau sukses, kamu nggak bisa stay hanya untuk membuat produksi, itu nggak bisa. Kamu harus fleksibel. Terus kayak yang di lingkungan tempat lain, inovasi kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini. Ini jenis tanah liat udah beda nih Om ya. Iya. Jul jangan kameranya mana Jul? Ya, jadi ada contohnya ini. Oke. Nah, ini stoneware. Yang ini stoneware. Dan kelihatannya ini udah sudah pasti udah ada campurannya yang karena saya juga tidak membuat sendiri ini. Karena kita bisnis tuh nggak bisa semuanya kita. Benar, dari harus, hulu ke hilir ya. Iya, dari hulu ke hilir itu bisnis yang baik gitu kan.
Jadi udah ada campuran mineral dan lain-lainnya yang bahan-bahan tapi aman untuk food grade. Oke. Jadi kalau yang saya Wajib ini? wajib, kalau saya wajib food grade. Iya. Karena sebagian yang besar yang kita buat tidak hanya untuk hiasan tapi untuk makan dan minum seperti ini gitu. Benar, setuju. Dari pewarnanya, glazingnya dan bahan bakunya tanah liatnya ini semua saya pakai food grade. Memang cukup sedikit lebih mahal, Iya. tapi itu salah satu kelebihan kita gitu. Lokal kan tapi ini? Lokal, ini lokal. Ini yang saya pakai ini yang Kalimantan yang ini. Saya boleh pegang? Boleh, silakan Om. Kok saya sudah suka dengan warna dasar. Warna Kayaknya dasarnya ya. Udah cakep gitu Udah loh cocok. kayaknya. Iya. Homey banget gitu. Dan ini kalau kita, Iya. nah ini earthenware beda kan. Tuh. Ini Dari warna juga beda. dari mana? Dia lebih natural coklatnya dari Oke. kayak tanah liat yang biasa kita Bener. temui di belakang halaman Bener. rumah gitu. Cuma teksturnya cukup sama. Lihat maksudnya dia Sama ya? sama soft juga. Karena yang Ih, terlalu enak. keras itu akan sulit buat kita mengolah dia menjadi satu bentuk. Tapi kalau seperti ini dia pas teksturnya. Waduh, enak bener deh kayaknya emang ngukirnya. Iya, ngukirnya Langsung enak. pengen buat sesuatu. Nah, Saya manggil deh. ini kan masih banyak pori-porinya nih. Ya. Harus kita wedging dulu. Wedging Wedging itu diapain? wedging tuh basically balik lagi ke dapur kayak ngulen roti. Oh, oke. Iya, Adonan. jadi ngadonan Coba ya. contohin, Men. Contohnya, Ya, nih, bisa ikut ah. Ya. boleh Ya. Om, sambil Sini, Om. ikut. Nih, tujuannya apa? Wedging supaya pori-pori yang ada di dalam ini semua Ya. menghilang dan jadi nyatu ini. Nanti teksturnya akan sedikit lebih berat. Nih, Saya ingat saya mainan lilin kalau bikin Lilin. itu Iya. maket. betul. Jadi saya kalau ngadon begini. Boleh, sebenarnya mau Nggak masalah, kan? Nggak masalah. Tujuannya yang penting satu, supaya dia menghilangkan pori-pori yang ada di sini. Mau kamu banting kayak gini juga Oh. boleh, kayak Iya, gini. iya. Tuh. Mau dipenyet-penyet gini juga boleh. Cuma normalinya wedging itu yang seperti ini nih Om. Gini. Oke. Normalinya Ikutin ya. deh, ikutin deh. Ya, tapi proses kalau menurut saya apapun itu prosesnya, jalannya, Ya, yang penting tujuannya sama. ya. Nggak perlu mengikuti kata siapa Betul. gitu. Oke. Dah, Dia kayak ngadon ya. ya kayak ngadon. Jadi balik lagi, saya tukang masak, ngoven Ketemunya juga. dia lagi juga. Dia lagi juga ngadon, terus masak di oven kayak gitu. Nah ini kurang lebih 5 menit udah selesai sih ini. Nggak nyampe 5 menit kalau kita ininya betul, bener 3 menit udah. Dan kebanyakan orang Ya. salahnya dia pakai power pada saat ini, jadi cepet capek. Capek. Sebenarnya nggak perlu dikasih power banget. Cuman titik tumpul Iya. ini Iya. gravitasi. Nih searah aja nih sebenarnya kayak gini. Nih saya udah Wah, enak. kan. Nah dia akan lebih padat. Nah setelah udah kayak gini, baru deh kita kayak gini-giniin. Mau coba contoh di mesin wheelnya? Di apanya? Nyoba di mesin? Ayo dong. Boleh? Si Kita coba. Oke, asik. Pak Irwan main tanah dia. Nah yang kayak begini, saya lebih suka agak sedikit cepat. Oh, kasih di situ bener ya? Iya. Oke. Tuh. Kita press dulu ke bawah sedikit, buat dia ngunci sebenarnya. Ngunci yang ini. di bawah. Oke. Ya. Press. Lain. Retak. Bisa shock apa namanya? Ya jadi dia keringnya tuh secara terpaksa kayak gitu loh. Itu Jadi bisa saya bikin retak-retak. Jadi sekali lagi nature is the best. Iya, nature is the best. Ini ukuran Wow, sedang. Yang saya punya masih kecil lah ini, tapi ada yang Ini lebih kecil lagi dari ini. Sedang. Ini sedang. Ada yang lebih gede lagi. Kita lihat dulu ya bahannya apa ini. Ini yang buat motor itu buat glass wool. Glass wool. Gas.